Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Syafrieni, Jungnim 42. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian keterbagian bilangan bulat. Keterbagian merupakan dasar pengembangan teori bilangan, sehingga konsep-konsep keterbagian akan banyak digunakan dalam uraian matematika tentang pembuktian teorema. Keadaan inilah yang memberikan gagasan tentang perlunya definisi keterbagian. Keterbagian adalah sudut pandang matematika yang mempelajari suatu bilangan yang habis oleh bilangan lain. Di dalam pembagian, seperti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Contoh, 12 dibagi oleh 3, atau A dibagi oleh B. 3 adalah pembagi 12, atau B adalah pembagi 12. 12 adalah kelipatan dari 3, atau A adalah kelipatan dari B. 3 adalah faktor dari 12, B adalah faktor dari A. 3 membagi 12, atau B membagi A. Secara umum, jika A dibagi B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat, maka pada penjelasan tadi adalah benar. Kita tahu bahwa suatu bilangan bulat A habis membagi bilangan bulat yang lain B, atau bisa juga dikatakan bahwa B habis dibagi oleh A jika hasil baginya adalah bilangan bulat, misalkan C, dan sisa hasil baginya bernilai 0, sehingga memenuhi persamaan C sama dengan A dikali B. Jika B membagi A, maka B adalah suatu faktor atau suatu pembagi A, dan A adalah suatu kelipatan dari B. B membagi A merupakan suatu relasi benar atau salah jika kita menulis 5 tidak dapat dibagi 12 untuk menyatakan bahwa 12 tidak dapat dibagi atau tidak habis dibagi oleh 5, atau 5 tidak membagi 12. Penulisan 5 tidak bisa dibagi 12 juga untuk menyatakan bahwa 12 adalah bukan kelipatan 5 dan 5 adalah bukan faktor dari 12. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti atas penjelasan saya tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Stefani Carolina Latuheru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Carolina Latuheru dengan nomor NIM 1914070065. Saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu keterbagian bilangan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian tentang sifat-sifat keterbagian pada bilangan bulat. Nah, sebelum masuk kepada sifat-sifatnya, alangkah baiknya kita mereview dulu tentang definisi keterbagian bilangan bulat. Nah, di samping saya telah nampak ada suatu definisi yang tertuliskan A garis B tanda panah B sama dengan K dikali A. Itu bacanya adalah B habis dibagi A menjadi B sama dengan K dikali A. Nah, K di sini adalah konstanta daripada bilangan bulat. Nah, kita ambil contohnya. 2 garis 6 sama dengan berapa? Nah, cara bacanya seperti ini. 6 habis dibagi oleh 2. Nah, karena 6 sama dengan 3 dikali 2. Nah, contoh kedua, min 16 habis dibagi oleh 4. Karena min 16 sama dengan min 4 dikali 4. Nah, contoh terakhir, 0 habis dibagi oleh 3. Karena 0 sama dengan 0 dikali 3. Bilangan apapun dibagi oleh 0 akan menghasilkan 0. Nah, di sini dapat kita lihat 6 sama dengan 3 dikali 2. Itu artinya jika kita hubungkan dengan definisi di awal tadi, maka B adalah 6. Bilangan bulatnya yang mana? Yaitu 3. Berarti 3 adalah K dan A adalah 2. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat keterbagian pada bilangan bulat. Nah, ada 8 sifat yang akan saya jelaskan pada saat sekarang ini. Yang pertama yaitu
Jika B habis dibagi oleh A dan C habis dibagi oleh B, maka C habis dibagi oleh A. Wah, mengapa demikian? Nah, pembuktiannya seperti ini. B habis dibagi oleh A akan menjadi B sama dengan K dikali A. Nah, C habis dibagi oleh B akan menghasilkan C sama dengan M dikali dengan B. Lah, mengapa demikian? Kenapa konstantanya K dengan M? Karena tidak semua bilangan bulat itu sama, dan untuk mempermudah kita maka saya bedakan konstantanya atau simbolnya. Nah, jika kita ingin menghubungkan ke C habis dibagi oleh A, maka kita masukkanlah rumusnya. Jadi kita ambil rumusnya C sama dengan M dikali B. Kita masukin nilai B-nya. Nilai B-nya berapa? K dikali A. Jadi C sama dengan M dikali B. C sama dengan M dikali K dikali A. Kita gunakan sifat asosiatif yaitu perkumpulan. Kita kalikan C sama dengan M dikali K, M dikali A. Tapi untuk saat ini kita hanya menggunakan M dikali K. Berarti C sama dengan buka kurung K kali M, tutup kurung dikali A. Nah, dari sini kita udah lihat K sama M ini kan konstanta pada bilangan bulat. Nah, kalau kita hubungkan dengan definisi tadi, KM ini kan bilangan bulat. Berarti C sama dengan bilangan bulat dikali A. Maka dapat kita simpulkan bahwa C itu habis dibagi oleh A. Sifat yang kedua, jika B habis dibagi oleh A, maka MB habis dibagi oleh A. Wah, mengapa demikian? Nah, pembuktiannya seperti ini. B habis dibagi oleh A akan menghasilkan B sama dengan K dikali dengan A. Nah, jika kita ingin memberi pembuktian, maka akan kita kalikan dengan MB habis dibagi oleh A tadi. Kita kalikan dengan B sama dengan K dikali A. Maka akan menghasilkan MB sama dengan KM dikali A. Nah, dari sini kita udah lihat kan, kalau KM ini adalah konstanta daripada bilangan bulat itu. Maka dapat kita simpulkan bahwa MB habis dibagi oleh A. Sifat yang ketiga, yaitu jika B habis dibagi oleh A dan C habis dibagi oleh A, maka B tambah C habis dibagi oleh A. Mengapa demikian? Nah, pembuktiannya seperti ini. B habis dibagi oleh A akan menjadi B sama dengan K dikali dengan A. Nah, C habis dibagi A akan menjadi C sama dengan M dikali A. Kita bedakan lagi ya konstantanya K dengan M. Nah, keduanya ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan B tambah C sama dengan K kali A tambah M dikali dengan A. Nah, kita faktorkan keluar, maka akan menghasilkan B tambah C sama dengan buka kurung K tambah M tutup kurung dikali dengan A. Dari sini kita udah lihat kan, kalau K tambah M ini kan konstanta daripada bilangan bulat. Kita balikkan lagi ke definisi tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa B tambah C habis dibagi oleh A. Sifat yang keempat, jika B habis dibagi oleh A dan C habis juga dibagi oleh A, nah maka BC habis dibagi oleh A. Mengapa demikian? Pembuktiannya seperti ini. B habis dibagi oleh A akan menjadi B sama dengan K dikali dengan A. C habis dibagi oleh A akan menjadi C sama dengan M dikali A. Nah, di sini saya menggunakan konstanta yang beda lagi, yaitu K dengan M supaya mempermudah kita. Nah, kita kalikan menjadi BC sama dengan KA dikali MA. Nah, kita faktorkan keluar, jadinya BC sama dengan KMA dikali A. Nah, dari sini kita udah lihat, kalau KMA ini kan suatu bilangan bulat atau konstanta dari bilangan bulat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa BC habis dibagi oleh A. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Yolanda Sormin, NIM 1914070041 akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang sifat-sifat keterbagian bilangan yang nomor 5. Jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka PB tambah QC habis dibagi A. B habis dibagi A sama dengan K kali A. C habis dibagi A sama dengan C habis dibagi A, C sama dengan M kali A. Jadi B sama C kita kali dengan B kita kali dengan
P dan C kita kali dengan Q. Jadi PB tambah QC sama dengan PKA tambah QMA. Jadi PB tambah QC sama dengan kita buka kurungkan PK tambah QM kali A. Jadi PB tambah QC habis dibagi A. Sifat yang nomor 6 yaitu A habis dibagi A, pembuktiannya bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri akan menghasilkan 1. A habis dibagi 1, bilangan yang dibagi dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 0 habis dibagi A, bilangan yang dibagi dengan 0 akan menghasilkan 0. Jika B habis dibagi A, maka PB habis dibagi PA. B habis dibagi A, B sama dengan K kali A. PB sama dengan K kali PA. Jadi PB habis dibagi PA. Jika PB habis dibagi PA, maka B habis dibagi A. Dengan syarat P tidak sama dengan 0. PA tambah PB sama dengan PB sama dengan K kali PB sama dengan K kali PA. B sama dengan KA, B habis dibagi A. Nomor 8 yaitu jika B habis dibagi A dan D habis dibagi C, maka BD habis dibagi AC. Pembuktiannya B sama dengan K kali A, D sama dengan M kali C. BD sama dengan KM kali AC. Jadi BD habis dibagi AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Shirley Sartika, NIM 1914070067 akan melanjutkan materi yaitu mengenai contoh keterbagian bilangan bulat. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan apakah 4, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 8 habis dibagi A 2, B 3, C 11. Untuk menjawabnya, misal N sama dengan 4, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 8. Untuk menjawab yang A, karena digit terakhir N adalah 9 dan 9 tidak habis dibagi 2, maka N tidak habis dibagi 2. Untuk yang B, karena 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 54 dan 54 habis dibagi 9, maka N habis dibagi 9. Untuk jawaban C, jumlah digit posisi ganjil adalah 4 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4, maka hasilnya adalah 26. Sedangkan untuk jumlah digit posisi genap adalah 5 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 28. Maka selisih jumlah digit bilangan genap dan ganjil adalah 28 dikurang 26 sama dengan 2, maka dan 2 tidak habis dibagi 11, maka N tidak habis dibagi 11. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2 yaitu bilangan 6 angka A1989B habis dibagi oleh 72, maka tentukanlah nilai A dan B. Nah, maka untuk menjawabnya 72 merupakan hasil perkalian dari 9 dikali 8.
dan 9 kali 8 ini merupakan relatif prima yang FPB-nya sama dengan 1. Pertama, kita coba dahulu yang habis dibagi 8. 8 merupakan 2 pangkat R. R-nya sama dengan 3. Maka 79B habis dibagi 8. Sehingga B sama dengan 6. Kemudian habis dibagi 9. Maka angka penyusunnya harus habis dibagi 9. A ditambah 1 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 habis dibagi 9. A ditambah 33 habis dibagi 9. Sehingga A sama dengan 3. Jadi didapat hasil yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 6. Selanjutnya, kita masuk kepada soal yang ketiga. Buktikan bahwa setiap bilangan bulat n, bilangan n pangkat 5 dikurang n, habis dibagi 5. Untuk menjawabnya, kita jabarkan terlebih dahulu. N pangkat 5 dikurang n sama dengan n buka kurung n pangkat 4 dikurang 1. Selanjutnya kita faktorkan sama dengan n buka kurung n pangkat 2 dikurang 1. Buka kurung n pangkat 2 ditambah 1. Lagi difaktorkan sama dengan n buka kurung n dikurang 1 tutup kurung. N ditambah 1 n pangkat 2 ditambah 1. Bilangan yang habis dibagi 5 jika dan hanya jika satuan 0 atau 5. Kita perhatikan n buka kurung n dikurang 1 n ditambah 1. Jika n salah satu dari 0,1, 4, 5, 6, 9, kita masukkan ke salah satu persamaan di atas. Bila kita coba angka-angka ini, maka satuannya 0 atau 5. Kemudian, perhatikan n pangkat 2 ditambah 1. Jika n salah satu dari 2, 3, 7, 8, kita masukkan ke persamaan n pangkat 2 ditambah 1. Maka satuannya 0 atau 5. Artinya, terbukti bahwa setiap bilangan bulat n, bilangan n pangkat 5 dikurang n habis dibagi 5. Baiklah, sekian penjelasan contoh dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.